Shalom, saudari diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, karya-Mu sejatinya terjadi dalam hidup ini. Satu kerinduan kami rindu dengar-dengar akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Dengan tema, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Di sini kita dihadirkan sebuah penglihatan, pernyataan yang dialami oleh seorang Yesaya di dalam pemilihannya. Dan tentu saja nas terakhir itu menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Apa itu? Ketika Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Ketika Tuhan bertanya, siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan ini kita sering juga plesetkan di dalam setiap khotbah atau di dalam canda kita, di dalam pelayanan kita. Jangan sampai ketika Tuhan bertanya, siapa yang mau pergi untuk aku, siapa yang mau kuutus? Lalu kita menjawab, ini aku Tuhan, tapi utuslah si anu. Ini aku Tuhan Yesus, tapi pakailah si anu. Sebab banyak alasan-alasan yang sering kita cetuskan, kita sampaikan untuk sebuah penolakan menjadi utusan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan banyak argumen, bahkan debat-debat yang mungkin tidak jarang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, satu hal yang mau dinyatakan. Ketika Tuhan memilihmu dan engkau menjawabnya, lakukanlah pelayanan itu. Seperti apapun yang kau alami di dalam pelayananmu, tetaplah setia dan jangan mundur. Apalagi di GKPS sekarang ya.
bukan mutasi yang mau saya katakan, periodisasi akan berakhir di Januari nanti. Tapi satu hal yang pasti, lakukanlah dengan setia sebagai utusan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tapi sebelum lebih jauh lagi, mari kita melihat kekuatan kekayaan dari kitab Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ini. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa Yesaya ini adalah kitab ini dituliskan oleh Yesaya pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dan dia memang dikenal sebagai pribadi dengan penglihatan-penglihatan ilahi yang selalu hadir dalam kehidupannya dan dicatatkan dalam kitab Yesaya. Dan kalau kita sampai di pasal 6 ini, tidak lain adalah ini adalah pengalaman pribadi seorang Yesaya ketika dia menerima panggilan Allah di dalam kehidupannya. Nats ini dituliskan sekitar tahun 740 hingga 700 sebelum Masehi. Tentu saja melalui ayat yang pertama kita mengetahui bahwa waktu penulisan Nats ini sekitar tahun 740. Dan tentu saja di masa pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia di kerajaan Yehuda. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang mau ditegaskan oleh Yesaya melalui nats kita kali ini? Hal yang pertama sekali yang mau Yesaya tegaskan adalah kemuliaan Allah itu yang tidak terbantahkan. Yesaya dengan penglihatannya menegaskan kemuliaan dan kemahakudusan dari Allah itu. Sebab Allah lah yang maha kudus, maha mulia, yang disembah, yang dipuji dan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Bahkan seluruh makhluk sorgawi menyembah dan memuliakan namanya. Hal yang kedua, Yesaya mau menegaskan akan kesadaran dan kehinaan manusia itu sendiri. Lihatlah reaksi seorang Yesaya terhadap penglihatan tersebut. Adanya sebuah kesadaran bahwa dia adalah bukan siapa-siapa, bahkan dia adalah orang berdosa, manusia yang hina, dan tidak pantas berhadapan muka dengan kekudusan Allah. Artinya Yesaya merasa tidak layak untuk berada di hadapan Allah dengan semua keberadaan dirinya, keberdosaannya dalam kehidupan. Yang ketiga, penegasan tentang penyucian dan pengampunan. Tindakan penyucian yang dilakukan itu adalah sesuatu yang mau ditegaskan sebagai hamba Allah, di mana salah satu serafim yang melakukan itu memulihkan dan menyucikan hambanya Yesaya di dalam kepemilihannya. Hal ini saudaraku menegaskan untuk setiap kita bahwa pengampunan Allah kepada mereka, kepada setiap orang yang dipilihnya, kepada setiap orang yang bersedia menjadi utusannya, itu sempurna dan terjadi nyata dalam kehidupan. Hal yang keempat yang mau ditegaskan adalah panggilan dan ketaatan. Jawaban Yesaya yang begitu luar biasa terhadap panggilan Allah menunjukkan ketaatan yang tegas. Tidak katakan tunggu dulu atau tanya dulu, tapi ada ketegasan dan kesukarelaan melayani Tuhan dalam kehidupan. Walaupun Yesaya sekilas menyadari dan mengatakan kelemahan, tapi dia selalu dan tetap mengatakan, ini aku, utuslah aku. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, menarik sekali ketika tema kita mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Yang pertama, kemuliaan dan kekudusan Allah itu. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, penglihatan yang diberikan kepada Yesaya itu menggambarkan kemuliaan dan kekudusan Allah yang diungkapkan oleh serafim, malaikat-malaikat itu, dan seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Artinya apa? Kalau Allah itu adalah kudus di tengah-tengah kehidupan kita, maka layaklah kita menguduskannya dan memuliakannya dalam kehidupan kita. Sebab Allah lah sejatinya Sang Maha Kudus di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, reaksi manusia terhadap kekudusan Allah. Respon Yesaya yang merasa kotor dan hina di hadapan kekudusan Allah menunjukkan
adanya reaksi manusia yang kalah di hadapan kemuliaannya. Menunjukkan bahwa manusia itu tidak siapa-siapa. Dan ini mengilustrasikan perasaan takut dan hormat manusia ketika menyadari kebesaran dan kekudusan Allah di dalam kehidupannya. Yang ketiga, penyucian dan pengampunan. Tindakan penyucian dan pengampunan itu selalu ada nyata di dalam kehidupan kita. Maka tetaplah memberikan dirimu dan tegaslah serta bersedialah menerima dan menjadikan dirimu menjadi alatnya. Yang keempat, panggilan untuk menguduskan nama Allah. Ketika Tuhan mengatakan jangan sembarangan menyebut namanya, tidak lain adalah untuk menegaskan bahwa nama Allah itu adalah kudus, kudus. Itu artinya apa? Mari kita mengagungkan Allah itu dan menjaga kekudusannya di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, kenapa Allah memilih seorang Yesaya? Dan saya teramat percaya, Yesaya itu orang biasa yang sama seperti kita. Artinya apa? Kalau Yesaya dipilih Tuhan, maka kita pun pribadi yang dipilih Tuhan. Dan kalau Tuhan mau, kita pun dipakainya menjadi alatnya di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu sekilas saya mencari apa alasan Tuhan memilih Yesaya. Hal yang pertama tentu saja Yesaya itu adalah pribadi yang memiliki kesetiaan. Dia pribadi yang memiliki komitmen dan bersedia untuk ikut Tuhan Yesus. Dia melihat bahwa hanya di dalam Kristus Yesuslah dia menemukan kesetiaan sejatinya. Dan kesetiaan itu harus menjadi miliknya juga di dalam kehidupan ini. Yang kedua, kesucian menjadi alasan Tuhan memilih Yesaya. Meskipun Yesaya menyadari keberdosaannya dan kelemahannya sendiri, tapi Yesaya merindukan kesucian itu. Yesaya merindukan pertobatan itu. Dan itu sebabnya ketika dia disucikan, dia menjadi pribadi yang disiapkan, yang lebih siap untuk menerima panggilan Allah. Hal yang ketiga, sebuah keberanian. Yesaya itu adalah pribadi yang berani. Yesaya itu menggambarkan pribadi yang berani. Kita melihat dia dengan tegas mengatakan, ini aku dan utuslah aku. Ketaatan dan keberanian seperti ini sangat dibutuhkan di dalam setiap pelayanan yang kita hadapi. Sebab memang dunia pelayanan ini tidak seindah dan tidak segampang membalikkan telapak tangan. Hal yang keempat, kesediaan untuk belajar. Yesaya itu adalah gambaran pribadi yang bersedia dan sedia untuk belajar di dalam kehidupan. Yesaya memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan memahami firman Allah. Kesediaannya belajar, menggali, dengar-dengaran akan firman Tuhan menjadi kuatnya sebagai pribadi yang terpilih. Yang terakhir, adanya kepemimpinan spiritual. Yesaya diangkat, dipilih Tuhan, sebab Yesaya ditetapkan menjadi pemimpin rohani bagi umatnya. Lihatlah, begitu luar biasa sekali pengaruh Yesaya kepada bangsanya, kepada umatnya, kepada Israel. Dan dirinya menghadirkan kebenaran-kebenaran firman Allah itu hadir dan nyata di dalam kehidupan bangsa itu. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita melalui firman Tuhan ini? Hal yang pertama, hadirkanlah pengakuan dan kekudusan Allah itu di dalam kehidupanmu. Kalau engkau mengakui, mengimani bahwa Allah kudus, maka hiduplah di dalam kekudusan itu sendiri. Dan jangan pernah mencemarkan Allah melalui kehidupanmu. Yang kedua, milikilah kesadaran dan kehinaanmu sebagai manusia yang berdosa. Dan datanglah kepada Tuhan. Biarkanlah Dia menyucikanmu. Dan bertobatlah agar dosamu diampuni. Datanglah kepada Tuhan dengan kesadaran dan kehinaanmu. Yang ketiga, panggilan untuk hidup suci. Memang benar, kita tidak dimungkinkan menjadi pribadi yang suci. Tapi panggilan itu harus menjadi situasi yang tidak terbantahkan dalam kehidupan kita.
selalulah dan selalulah untuk berada di dalam panggilan menjadi dan menjalani hidup yang suci dalam kehidupanmu. Hal yang keempat, kesediaan untuk melayani. Lihatlah apa kata firman Tuhan. Padi sudah menguning. Tuhan merindukan utusan. Tuhan merindukan pekerja. Dan biarlah setiap kita mengakui dan mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bukan ini aku, utuslah si Anu. Tapi sedialah dan siaplah untuk melayani Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang terakhir, puji hormat dan takut akan Allah haruslah engkau miliki dalam kehidupan ini. Sebab nats ini mengajarkan pentingnya memiliki hormat akan kekudusan Allah, takut akan kemahakuasaan Allah, dan menjadikan pribadi setiap kita pribadi yang melangkah di dalam rancangan dan di dalam panggilan Allah. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang Maha Kudus. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam panggilan kekudusan itu. Tidak mencemarkan dan tidak melukai hati Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan, setiap kami mau bersaksi. Setiap kami mau mengaku. Ini aku, utuslah aku. Amin.